Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di mata kuliah media pembelajaran mau memenuhi tugas dari dosen pengampu, yakni video pembelajaran terkait dengan media pembelajaran yang kita gunakan. Jadinya kita perkenalkan dulu di sini media pembelajaran yang kita gunakan, yakni media komik. Nah, di sini kita menggunakan judul yakni Harmoni Hidup. Jadi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu kenapa kita menggunakan media komik ini dalam media pembelajaran di kelompok kami, karena media komik ini dalam pembelajaran merupakan alat komunikasi visual yang menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Kemudian komik ini juga berfungsi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kenapa? Karena siswa SD terutama sangat tertarik dengan media-media gambar atau yang penuh dengan warna kayak gini. Nah, kemudian media komik ini juga dapat mempermudah siswa SD terutama dalam memahami materi dan merangsang kreativitas serta interaksi dalam proses belajar. Kemudian, keberadaan komik ini sebagai media pembelajaran juga dapat membantu mengatasi resiko kegagalan dalam menyampaikan materi serta membuat pengalaman belajar lebih menyenangkan. Nah, jadinya kesimpulannya media komik ini sangat relevan menurut kelompok kami, karena anak SD itu sangatlah butuh dengan hal-hal yang kreatif seperti komik yang kita pakai saat ini. Jadinya selain anak SD itu bisa belajar melalui media komik, juga dapat meningkatkan kreativitas mereka melalui gambar-gambar dan elemen-elemen yang kita gunakan. Jadi seperti ini loh gambar ayam, nah seperti ini loh gambar kucing, seperti ini loh gambar bebek dan gambar anjing. Oke, jadi materi berikutnya akan dipaparkan oleh saudara kita, yakni Abdi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari di sini saya akan memberikan, yaitu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan daripada media komik ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama, kelebihan yang pertama yang ketika kita menggunakan media komik itu adalah menarik minat pembaca. Di mana ketika komik ini digunakan di dalam sebuah media pembelajaran, maka itu akan menarik daripada minat pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Seperti kemarin saya melakukan observasi di salah satu SD, rata-rata yang digunakan untuk yang di sana itu kayak yaitu berbentuk gambar. Baik itu secara visualisasi itu yang digunakan untuk media pembelajarannya, supaya nanti siswanya itu merasa tidak bosan. Itu yang pertama, dan itu menarik peminat membaca. Selanjutnya, yang kedua, kelebihan daripada media itu adalah meningkatkan pemahaman. Yaitu yang kedua itu meningkatkan pemahaman. Di mana ketika seorang guru menggunakan media komik ini, maka nanti seorang murid itu ketika diajarkan gurunya itu akan mengalami peningkatan pemahaman, dikarenakan materi-materi yang ada di dalam media komik itu nanti akan dimasukkan ke dalam media komik ini, sehingga kalau ada gambarnya itu akan meningkatkan pemahaman dari siswa tersebut. Selanjutnya itu, yang kelebihannya itu adalah media komik itu cocok untuk semua usia, di mana untuk anak-anak itu cocok untuk sebagai pembelajaran, baik juga dewasa, remaja maupun kalangan lansia. Itu sangat cocok sekali kalau di dalam media pembelajaran itu kalau menggunakan media komik. Yang terakhir, kelebihannya itu adalah yaitu ketika media komik ini secara penyampaian informasinya itu secara efektif, di mana penyampaian informasi secara efektif itu mudah dimengerti oleh siswa tersebut. Jadinya itu mudah dipahami. Jadinya ketika di sekolah itu pembelajaran yang digunakan itu jadinya tidak menonton. Berarti nanti juga seorang gurunya itu
nanti bisa memvariasikan daripada media yang akan digunakan. Selanjutnya di sini yang saya akan bahas itu adalah tentang kekurangan dari media kami, yaitu media kami tersebut. Pertama, kekurangannya itu adalah keterbatasan dari informasi, yaitu maksudnya itu keterbatasan informasinya itu mungkin dari media komik ini keterbatasan informasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bergantung dengan visualisasi. Kekurangannya itu nanti kita harus menyesuaikan daripada visualisasinya, dimana ketika kita melakukan membuat media pembelajaran dengan komik ini, kita harus mendesain visualisasinya itu harus sesuai dengan apa karakter dari anak tersebut, karena tidak semua komik itu bisa dijadikan media pembelajaran. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya itu adalah kekurangannya itu adalah memerlukan biaya yang sangat banyak, gitu ya, memerlukan banyak biaya dan produksi yang sangat lama, gitu. Seperti contohnya ketika media pembelajaran ini kita terapkan di SD, kemudian pasti itu memerlukan namanya itu biaya dan produksi. Belum nanti kita mengeditnya, memasukkan kata-kata pembelajaran yang ada di pembelajaran yang ada di sekolah dan sebut, itu yang kekurangan dari media ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari kekurangan atau kelebihan media kami. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Nama saya Muhammad Mawar dan teman saya Ahmad Setia Sutra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.